Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bicara tentang nun bertasydid dan mim bertasydid. Dalam Al-Quran kita temukan banyak sekali kalimat yang di dalamnya ada nun yang ditasydid atau mim yang ditasydid. Misalnya saja dalam contoh kalimat inna, ini tasydid ini. Inna, atau untuk contoh mim misalnya saja summa. Nah, dua huruf ini, nun dan mim, ketika ditasydid tidak seperti huruf yang lainnya, yaitu misalnya ba, ta, sa, dan seterusnya. Dua huruf ini punya kekhususan dalam ketika dibaca. Ya, ba, ta, kita membacanya misalnya abba, atta, atau adda, ya. Dan begitu juga untuk huruf-huruf yang lainnya. Namun untuk kedua huruf ini, nun dan mim, ketika bertasydid maka harus ditahan, ketika dibaca maka harus ditahan panjang. Nah, inilah apa yang disebut dengan gunnah. Nah, di sini kita kenalkan juga dengan istilah gunnah. Gunnah itu apa? Saya mengartikan dengan sederhana, atau menurut saya ada dua hal yang perlu diperhatikan dari gunnah. Yang pertama adalah panjangnya, yang kedua adalah dari mana keluarnya. Panjangnya harus diperhatikan bahwa gunnah itu saya mengambil pendapat yang 3 harokat, ya. Kemudian ya kira-kira 3 harokat atau 1,5 alif. Kemudian tempat keluarnya adalah khaysum, ya. Khaysum itu adalah rongga hidung, ya. Ini perlu diperhatikan. Jadi kalau kita ditanya huruf apa yang keluar atau makhrajnya rongga hidung atau khaysum, bukan huruf tapi bunyi, yaitu bunyi gunnah, ya. Gunnah adalah bunyi yang keluar dari rongga hidung atau khaysum. Nah, bagaimana cara membaca inna? Yaitu dengan menahannya 3 harokat lewat rongga hidung, inna. Dan ketika kita membaca in, nun yang sukun menahan itu otomatis lewat rongga hidung, inna, summa, ya. Seperti contohkan dalam kalimat inna syani'aka wal abtar. Inna syani'aka. Nah, ini kita bacanya tidak tepat jika kita bacanya inna syani'aka wal abtar. Terburu-buru, jangan gitu ya, karena harus ditahan agar sempurna gunnahnya. Inna syani'aka wal abtar, inna syani'aka, ditahan. Itu juga dengan mim, misalnya dalam kalimat summa kalla, ya saufa ta'lamun, ya, dalam surat Al-Kautsar, At-Takatsur, maaf, saufa ta'lamun, gini. Saufa ta'lamun. Nah, ini juga ditahan, jangan terburu-buru. Bukan dibaca dengan summa kalla saufa ta'lamun, summa kalla, bukan seperti itu, namun ditahan dulu, sabar. Summa kalla saufa ta'lamun. Nah, saya kira mudah, asal lebih teliti dalam membaca. Bagi yang belum terbiasa memperhatikan nun yang bertasydid dan yang bertasydid harus dibaca dengan gunnah, yang artinya ditahan 3 harokat. Itu yang paling penting, karena banyak dari kita rongga hidungnya sudah otomatis, ya, sudah otomatis lewat rongga hidung. Namun 3 harokatnya ini yang perlu diperhatikan. Jadi dipanjangkan, ditahan, tidak boleh terburu-buru. Nah, ketika nun bertasydid dan mim bertasydid itu dalam posisi wasol, atau ketika di tengah ayat, ketika tidak wakof, ya, tidak berhenti di akhir kalimat, mungkin kita banyak yang sudah tahu dan mudah cara membacanya. Nah, namun
ketika di wakaf, ini yang perlu diperhatikan karena mungkin banyak dari kita yang juga tidak teliti dalam hal ini. Lebih-lebih ketika di wakaf ya, lebih-lebih ketika di wakaf banyak yang tidak teliti tentang nun bertasydid atau mim bertasydid, tentang bagaimana cara membacanya. Misalnya saja saya berikan contoh. Hunna libasul lakum wa antum begini. Lahunna. Nah, ini ada tanda di akhir ayat, di wakaf ya, di pertengahan ayat. Di surat Al-Baqarah ayat 187. Nah, yang perlu diperhatikan yang paling belakang ini ya, ketika nun bertasydid ada di akhir bacaan kita, baik itu di akhir ayat maupun di wakaf di tengah ayat. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, nun bertasydid di belakang ini juga berlaku apa yang dinamakan dengan gunnah. Ketika berhenti, maka dia ditahan juga sepanjang 3 harokat. Tidak dibaca dengan libasul lahun. Kurang tepat karena belum ada gunnahnya. Ya, harus dibaca dengan gunnah. Wa antum libasul lahun. Tahan. Begitu juga dengan mim. Contohnya di ayat Al-Quran. Ini ba ya, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Ini tidak perlu diperhatikan. Yang terakhir ini perlu diperhatikan, minal gham. Nah, di sini ada tanda wakaf. Ini contoh saya ambilkan di surat Al-Anbiya ayat 88 ya. Ini saya baca fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Nah, ini ya diperhatikan di akhir mim bertasydid di akhir ayat, di akhir bacaan kita, maka di sana juga berlaku hukum gunnah. Jadi tidak dibaca minal gham, namun ditahan emnya ketika mim matinya ditahan sepanjang kira-kira 1,5 alif atau 3 harokat. Minal gham fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Nah, demikian saya kira contoh dari nun bertasydid dan mim bertasydid, dan di video ini kita kenalkan tentang gunnah yang nanti akan berlaku di bacaan-bacaan yang lain ya. Bacaan-bacaan lain atau gunnah itu tidak hanya terjadi di sini, namun juga di dalam hukum bacaan yang lain, baik itu di nun sukun atau tanwin maupun di mim sukun dan yang lainnya. Insyaallah kita akan sampai pada penjelasan itu. Wallahu a'lam.